Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arinda Dwi Prasasti, mahasiswi Universitas Darussalam Gontor, program studi pendidikan agama Islam semester 2. Saya membuat video kali ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pelajaran Worldview Islam Syariah. Di sini saya akan membahas tentang syariah, maqasidus syariah, bid'ah, dan hak asasi manusia dalam Islam. Yang pertama adalah syariah. Syariah berasal dari bahasa syara'a yang berarti jalan atau kerangka atau manhaj. Dia juga bisa berarti dengan suatu kebiasaan. Syariah dalam jamak menjadi syara'a, yaitu hukum-hukum yang diberlakukan. Syariah juga bisa diartikan sebagai tempat mengalirnya air. Sedangkan secara istilah, syariah adalah semua aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemaslahatan umatnya. Syariah juga baik terkait dalam masalah ibadah, muamalah, adab, akhlak, hubungan antara makhluk, hubungan antara manusia dengan Allah, dan hubungan antara manusia dengan manusia. Pokok-pokok ajaran Islam di sini ada 3, yaitu akidah, akhlak, dan syariah. Yang kedua adalah maqasidus syariah. Maqasidus syariah berasal dari kata maksud atau maqasid, yang berarti tujuan. Tujuan di sini adalah tujuan di sini adalah tentang hukum ataupun segala sesuatu yang telah disyariatkan oleh Allah yang ditujukan kepada manusia. Syariah di sini maqasidus syariah di sini dibagi menjadi 3, yaitu maslahah daruriyah, hajatiyah, dan tahsiniyah. Maslahah daruriyah dibagi menjadi 5. Hifdzuddin, hifdzul aqli, hifdzun nafsi, hifdzun nasli, wa hifdzul mal. Maslahah hajiyah dalam ibadah. Maslahah hajiyah bisa disebut dengan masalah primer. Dalam ibadah, maslahah hajiyah adalah suatu rukhsah atau keringanan, yaitu di mana kita diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap menjalankan perintahnya atau tetap menjalankan syariat agamanya. Seperti misalnya ketika kita berpergian jauh, kita bisa menjamak sholat kita, yaitu dengan jamak qashar dan jamak takdim. Selain itu, jika kita sedang sakit, kita juga bisa sholat dengan duduk dan sholat dengan berbaring. Jadi, tidak ada alasan bagi manusia untuk meninggalkan sholat dalam hal apapun kecuali dia sudah meninggal. Maslahah tahsiniyah. Maslahah tahsiniyah di sini adalah maslahah yang membahas tentang kesucian atau thaharah, yaitu di mana kita harus membersihkan tubuh, pakaian, tempat, dan segala hal-hal yang di sekitar kita dan berusaha menjauhkan dari hal-hal yang najis. Dalam muamalah, maslahah tahsiniyah itu contohnya ada jual beli. Nah, jual beli di sini kita harus bersih. Bersih di sini maksudnya kita harus jujur, sah, tidak menipu, dan tidak berlebihan. Yang ketiga adalah bid'ah. Bid'ah di sini berasal dari kata bada'a atau menciptakan sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Kontroversi bid'ah di sini ada 2, yaitu bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Ada beberapa pendapat para ulama yang mengenai tentang bid'ah. Pertama, ada yang tidak setuju karena ada pembagian bid'ah karena mereka berpendapat bahwa semua bid'ah itu dolalah. Tidak ada bid'ah hasanah dan tidak ada bid'ah sayyi'ah. Karena sesuatu yang baru itu semuanya dolal. Dan yang kedua adalah pendapat bahwa tidak semua bid'ah itu sesat. Kelompok ini sering disebut juga al-mu'asiun al-bid'ah. Imam Syafi'i juga menyebutkan bahwa bid'ah itu ada 2 macam, yakni yang pertama bid'ah hasanah, yaitu bid'ah yang berpijak pada syariat Islam dan sesuai dengan dalil syara'. Yang kedua adalah bid'ah madmumah, yaitu bid'ah yang melanggar kaidah-kaidah dan syariah dari Allah Subhanahu wa taala. Abu Syamah al-Syafi'i dalam kitabnya Al-Ba'is al-Inkari al-Bid'ah wal al-Hadis juga menyatakan bahwa bid'ah itu ada 2 macam, bid'ah mahmudah dan bid'ah madmumah. Telah cukup jelas kita terangkan tadi di atas bahwa segala titik utama atau pada dasarnya perbedaan tersebut terletak pada kedua golongan, yaitu dalam memahami hadis. Titik temunya mereka adalah sepakat bahwa bid'ah yang dilarang adalah bid'ah yang bertentangan dengan syariah. Contohnya,
Seperti pada pengalaman saya sendiri, saya pernah sholat di sebuah masjid di daerah Blitar, Jawa Timur, sholat tarawih berjamaah 23 rakaat dalam waktu hanya dalam 7 menit saja. Hal ini dianggap bertentangan karena apa? Karena hal itu mengurangi kenikmatan seseorang untuk melakukan ibadah sholat, mengurangi khusyuan dan mengurangi ketumakninahan. Hal itu dan itulah yang merupakan bid'ah yang disebut dengan bid'ah dolalah. Nah, bid'ah hasanah ataupun bid'ah yang tidak melanggar syariat Islam adalah bid'ah yang sesuatu yang baru, tapi sangat dianjurkan jika itu kita lakukan. Contohnya, sholat tarawih berjamaah, ataupun mungkin ada sebagian orang yang melakukan sholat duha dan sholat tahajud berjamaah karena alasan dia ingin mengajari putra-putrinya untuk melakukan sholat tahajud dan sholat duha. Hal itu sangat dianjurkan atau dibolehkan karena tidak melanggar syariah agama, meskipun pada hal-hal tersebut belum ada tuntunan atau contoh dari Rasulullah SAW. Bid'ah hasanah tersebut diperbolehkan dan dianjurkan asal tidak melanggar atau menyimpang dari syariat Islam. Dan yang terakhir, dan yang keempat adalah fikih al-waqi. Fikih al-waqi ini berdasarkan dengan fikih pengetahuan, penguasaan, dan pemahaman tentang kondisi umat Islam yang kekinian atau realitas yang kontemporer, baik secara internal maupun eksternal, yang meliputi aspek-aspek kekuatan dan kelemahan, kelebihan, dan faktor-faktor yang melatar belakangnya. Landasan fikih al-waqi adalah Al-Quran dan Sunnah. Dan yang keempat adalah fikih al-aqliyah. Fikih al-aqliyah ini disebut juga dengan fikih minoritas. Terdiri dari kata yaitu fikih dan aqliyah. Fikih aqliyah ini adalah fikih yang sering dipakai di sebuah daerah atau negara yang dimana di situ adalah minoritas kaum muslim. Fikih aqliyah ini sangat bermanfaat bagi orang yang sedang berada di daerah minoritas non muslim, lalu mereka tetap ingin menjalankan ibadah mereka sesuai dengan syariat Islam, maka dimunculkannya fikih al-aqliyah ini. Jadi fikih al-aqliyah ini adalah fikih khusus yang ditujukan kepada orang-orang yang berada di daerah yang minoritas non-muslim. Lalu selanjutnya ada fikih al-uluwiyah. Ta'rif fikih al-uluwiyah huwa wad'u kulli syai'in fi martabatihi bil 'adli min al-ahkam wal qiyam wal a'mal thumma yuqaddimu al-ula fal ula bina'an ala ma'ayyiri syari'ati as-sahihah yahdi ilaiha nurul wahyi wa salamatul aqli. Dan yang terakhir adalah hak asasi manusia dalam Islam. Hak ahammu al-huquq alati kafalahal Islam linnas, hakul hayah, hakul karamah, hakul huriyah, hakul ta'lim, hakul tamluk, hakul amal. Islam dan hak asasi manusia. Persoalan hak asasi manusia di kalangan negara-negara muslim bahkan suatu hal yang baru bagi syariat Islam yang bersifat universal dan menjelaskan banyak prinsip-prinsip dasar tentang persamaan hak asasi manusia dan kebebasan. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW mendeklarasikan Piagam Madinah, hak asasi manusia ditempatkan di posisi tertinggi dari konstitusi Islam pertama. Di dalam hak asasi manusia, menurut pandangan Islam dibagi menjadi 3: hak asasi manusia dalam Al-Quran, hak asasi manusia dalam hadis, dan hak asasi manusia dalam sunnah. Alhamdulillah saya telah membahas semua materi kita pada hari ini. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majalis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ashkurukum syukran jazilan. Wa afu minkum. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.